Pidato keren, Aki Ragil. Satu yang kita persiapkan sebelum menjelang Ramadan adalah rasa syukur. Sahabat santri, kenapa sih rasa syukur? Tidak, kenapa harus kita bersyukur ketika bertemu dengan bulan Ramadan? Karena kalau kita bersyukur bertemu dengan bulan Ramadan, karena banyak orang yang dulunya sangat menjambakan ingin lagi bertemu dengan bulan Ramadan, tapi tidak mampu. Kenapa? Ada yang karena sakit, ada yang sudah tidak mampu, karena rentah, atau bertemunya dengan maut, atau sudah tidak ada. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah karena kita masih bisa bertemu dengan bulan yang mulia ini, bulan yang dalamnya diturunkan Al-Quran, bulan yang dimana dalam itu ada 1000 bulan yang disebut dengan bulan Lailatul Qadar. Yang kedua adalah kita memperkokoh niat. Kenapa kita harus memperkokoh niat? Karena innamal a'malu binniyat. Karena perbuatan itu tergantung niat. Kalau kita niatnya dari pertama udah bagus, udah cakep, nanti kita akan proses dalam beribadah dalam puasa bulan Ramadan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu dalam segala hal, kalau kita mulai dengan niat, itu akan menjadi amal ibadah. Walaupun kita cuma nyambung, kalau kita niat itu bisa menjadi amal ibadah dan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga adalah melunasi hutang-hutang puasa di tahun lalu. Nah, di sini sampai bawah ada nggak yang punya hutang puasa yang masih dia itu suka ke warung nasi padang terus keluar? Ada nggak? Nah, sekarang puasanya gantiin. Terus sebelum kita menjelang Ramadan, kita sudah tidak punya hutang lagi dan tidak punya halangan buat berpuasa bulan Ramadan. Keempat adalah memperbanyak ilmu atau mempelajari ilmu. Kenapa sih kita harus mempelajari ilmu? Karena kenapa kita harus mempelajari ilmu pada bulan Ramadan? Karena kalau kita misalnya nih kita puasa, tapi kita nggak tahu ini gimana ya. Kalau saya misalnya kumur 2 kali, buangnya kumur 3 kali, buangnya 2 kali, batal nggak ya? Batal nggak? Kumur 3 kali, buangnya 2 kali, batal nggak? Nah, dari situ sudah jelas bahwa kita harus berilmu, harus mengetahui hukum-hukum yang diterangkan dalam ilmu fikih, bahwa ini tuh nggak benar, ini tuh salah, ini tuh dosa, ini nggak boleh. Jadi dalam beribadah kita harus mengerti faqhu fiddin, pemahaman dalam agama. Yang kelima adalah memperbanyak tadarus Al-Quran. Kita sampai berdua sudah diajarkan nih memperbanyak tadarus Al-Quran, yaitu dengan membaca 4 juz sehari dan diiringi dengan murojaah, dengan ziyadah dan pengulangan diri sendiri. Jadi kita sudah memenuhi syarat-syarat ketika ingin menjelang Ramadan. Kita sudah tadarus Al-Quran, sudah niat, sudah berilmu. Karena seorang santri itu sudah tahu dalam fikih dan sudah tahu tentang ilmu-ilmunya. Jadi kita tinggal mengamalkannya. Harus memperbanyak tadarus Al-Quran. Kenapa sih kita harus memperbanyak tadarus Al-Quran? Karena Nabi Muhammad pernah berkata mendengar dari Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi pembacanya. Tuh. Nabi Muhammad SAW sudah berkata, sudah bersabda dalam hadisnya bahwa Al-Quran itu tidak pernah PHP, tidak pernah memberikan harapan palsu, nggak kayak dia PHP mulu, benar nggak? Jadi kita harus mengoptimalkan diri kita dengan Al-Quran, mengoptimalkan cinta kita dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah
Rasulullah, keluarganya Allah, dan orang yang ciri-cirinya Allah. Betul? Betul. Oleh karena itu, di bulan Ramadan juga banyak cerita-cerita yang sangat menakjubkan, yaitu bulan diturunkannya Al-Quran. Nabi Muhammad SAW masih berusia 40 tahun, yaitu yang suka beruzlah atau menyendiri di Gua Hira. Lalu datanglah mereka Jibril, wahai Muhammad, Iqra, bacalah. Tapi Nabi Muhammad Umi tidak bisa membaca, karena itu termasuk mukjizat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini kita harus memperbanyak membaca Al-Quran. Karena apa? Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, dan kita memaksimalkan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan ibadah di bulan Ramadan dengan keimanan, keikhlasan kepada Allah, maka akan diampuni juga dosa-dosa yang telah lalu. Nah, kita mulai sekarang kita niatkan yang baik bahwa kita harus meraih ampunan dan meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi apa? Kesimpulan yang dapat kalian yang simpulkan. Satu, syukur. Kedua adalah niat. Tiga adalah mengganti hutang puasa yang pernah dilakukan. Yang keempat, memperbanyak ilmu agama. Yang kelima adalah memperbanyak tadabbur Al-Quran. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan sebesar-besarnya, karena al-insan maha lupa wa nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Jadi wajar kalau misalnya bagi salah mau ditolong dimaafkan, karena termasuk sifatnya manusia itu salah dan lupa. Sebelum lagi menutup, boleh nggak pantun dulu? Kalau ada sumur di ladang, bolehlah menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah berjumpa lagi. Kuping gigi pergi ke sawah. Jangan lupa